البته إلى حضرات النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى جميع الأولياء علماء والصديق الصالحين وخصوصا dari Imam Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi وخصوصا dari جميع الأولياء والصديقين سابقا وليكن خصوصا dari Sulaiman Hasan Al-Hatim ke Bahar ke Dahlan ke Nawawi ke Abdul Azim ke Abdul Jalil ثم ke Hasan Nawawi ke Nawawi وخصوصا لا مربينا شهينا ke Abdul Alim ke Abdul Jalil وخصوصا لا ke Ahmad ثم ke Hasan Nawawi وإلى أوصل ورشيم وخصوصا لا رباطها والمحمد وإلى جميع طلبة pondok pesantren Al-Anwar Dzakaran wa Ansar wa alim tawasul wa jan bidika salihin salihat bi jaina Muhammad bi haqqi syahri Ramadan bi rahmatillah wa bi haqqi sirri asraril Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum wa anhu lan den ceritaken saking Abu Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah ing ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mananya qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh walladzi nafsi biyadi walladzi demi zat nafsi kang utawi awa ingsun katanya Nabi biyadi iku tetep ing dalem kekuasaane ladzi walladzi demi zat nafsi kang utawi awa ingsun jiwaku jiwa ragaku nafsi iku biyadihi iku tetap kelawan kekuasaani ladzi demi zat yang jiwa ragaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Daunya laulam tudnibu kok lamun ora gawe dosa sira kabeh. Laulam tudnibu lamun ora gawe dosa sira kabeh atau nglakoni dosa sira kabeh la dhahaba Allahu bikum yaktini moko yaktini iku ngilangaken ngentikaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh akan dilenyapkan la dhahaba moko yaktini iku ngentikaken sapa Allah matine maksudnya matine Allah subhanahu bikum kelawan sira kabeh la dhahaba moko yaktini ngelenyapaken matene atau ngentikaken Allah subhanahu bikum saking sira kabeh. Katanya Rasulullah, andaikan kamu tidak berbuat dosa, pasti Allah akan melenyapkan kamu semua. Dimatikan oleh Allah kalau kamu tidak berbuat dosa. Wala ja'ah biqaumin yutnibuna lan nekaaken sapa Allah biqaumin kelawan kaum kang anyar, kelawan kaum kang liya. Yutnibuna kang gawe dosa sapa kaum. Kalau kamu sekalian tidak berbuat dosa, tentu atau pasti oleh Allah akan dilenyapkan, akan dimusnahkan, akan dimatikan oleh Allah. Dan Allah akan mendatangkan makhluk baru, makhluk anyar penggantinya. Allah akan mendatangkan makhluk yang baru dan makhluk yang baru itu akan berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, fayastaghfirunallaha ta'ala moko kari jaluk sepuro sapa kaum Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak berbuat dosa pasti akan dimatikan. Tapi kenyataannya kan kita akan berbuat dosa semua. Ya berarti kenyataannya kita tidak dilenyapkan oleh Allah. Tidak dibunuh, tidak dimatikan semua kita karena kita berbuat dosa.
Dan Allah tidak mendatangkan kaum baru, masyarakat baru, tidak. Allah tidak mendatangkan atau menciptakan masyarakat baru. Wala ja'alan dadiakan sapa Allah atau nekaaken sapa Allah biqaumin kelawan kaum yudnibuna kang gawe dosa sapa kaum. Jadi kita yang berbuat dosa. Jadi umpama tidak berbuat dosa akan dilenyapkan, akan dimatikan oleh Allah kita itu atau kamu sekalian. Kalau sudah habis dimatikan, maka Allah akan mendatangkan masyarakat baru atau manusia baru. Yang mana keadaan atau situasinya masyarakat yang baru diciptakan itu ia akan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa fayastaghfiruna maka kare jaluk sepuro sapa kaum Allah ing Allah. Karena jaluk sepuro ia fayaghfiru maka ngapura sapa Allah lahum maring kaum. Lahum maring kaum. Jadi katanya Nabi, demi zat yang kekuasaan saya atau jiwa raga saya ada di dalam kekuasaannya, sungguh apabila kamu tidak berbuat dosa, tentu oleh Allah kalian akan dilenyapkan, akan dimatikan semua. Sudah habis mati semua manusia, maka laja abiqaumin yudnibun, Allah akan menciptakan masyarakat baru atau manusia baru yang situasinya atau kondisinya tetap juga mereka akan berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, tentu mereka itu akan meminta ampun atau minta dimaafkan oleh Allah. Ya akhirnya Allah Ta'ala fayaghfir lahum. Ini bayanu fadlillah Ta'ala ila ibadi bil ma'ful maghfir. Hadis ini menerangkan betapa besar, betapa lebar, betapa besar apa? Ampunnya Allah, maghfirah dan maafnya Allah kepada hambanya. Menerangkan betapa besar, sungguh sangat besar sekali ampunan Allah terhadap hambanya yang berdosa. Jadi wa 'alal mu'min ayyubadiru lil istighfar fayaghfirullahu lahu. Kewajiban seorang mukmin kalau sudah berbuat dosa apa? Wajib bertaubat atau beristighfar. Agar tidak walikai la yadkhulul ba'sah. Walikai la yadkhulul ba'su wal qunut. Walikai la yadkhulul ba'su wal qunut qalbal 'asi, agar orang yang berlumur dosa itu tidak putus asa. Berdosa itu tidak berdampak membuat putus asa untuk bertobat kepada Allah. Jadi hadis ini bukan menyuruh kita berdosa, tidak. Tapi menganjurkan jangan putus asa karena besarnya dosa. Oh kalau begini berdosa saja kalau begitu. Bermaksiat bukan begitu artinya. Tapi ini menerangkan betapa luas, betapa besar kasih sayang Allah atau maghfirah Allah, ampunan Allah kepada hamba-hambanya yang berdosa gitu. Makanya bayanu fadlillah ta'ala ala ibadi bil afwi wal maghfirah. Ini menerangkan betapa besar anugerah maghfirah Allah kepada hambanya, sangat besar sekali. Tapi dengan catatan tidak musyrik kepada Allah. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid. Lan saking Abu Ayyub rupani Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Dawu sapa Abu Ayyub. Rupani Khalid bin Zaid ing ucapan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Sami'tu karungo ingsun katanya Abu Ayyub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula annakum tutnibun la khalaqallahu khalqan yudnibun fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Senada dengan di atas, sama dengan di atas, cuma apa? Cuma lafalnya saja yang berbeda. Artinya sama. Rasulullah bersabda, yaqulu dawu sapa Rasulullah ing ucapan laula annakum ila akhirih. Laula annakum lamuno ora ono satune sira kabeh tudnibun iku ngalakoni dosa, andaikan kamu sekalian tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat kepada Allah, sama sekali bersih semua dari Nabi Adam sampai sekarang bersih, tidak ada yang berbuat dosa hamba Allah atau manusia. Laula annakum lamun ora satune sira kabeh iku tudnibun iku ngalakoni dosa sira kabeh. Bagaimana andaikan kita atau manusia itu bersih, tidak ada yang berbuat dosa, suci semua, la khalaqah moko yaktini dadiaken Allah subhanahu khalqan ing makhluk yudnibuna kang gawe dosa sapa khalqan, sama dengan tadi. Artinya sama, andaikan apa?
kamu itu tidak berbuat dosa sama sekali mulai balik sampai mati, semua makhluk begitu, tentu Allah akan dibunuh semua itu, akan dimatikan semua. Semua dimatikan, dilenyapkan oleh Allah. Setelah lenyap, habis musnah atau binasa semua, mati semua, Allah menciptakan makhluk baru lagi. Allah Ta'ala kan Maha Kuasa saja. Mati, kun, mari sudah. Kun, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kun, ya kun, Mas. Gitu aja. Mati semua. Setelah mati, hidup lagi. Nah, jadi lagi, gampang bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun. Karena Allah apa? Fa innallaha ya muyassir, adakan doa. Ya muyassir kull asir, yassir lana kull asir, fa inna taysara kull asir alaika yasir. Allah maha pemudah, maha gampang Allah itu. Muyassir kull asir, memudahkan yang menurut logika manusia sulit, kata otak manusia tidak bisa ini, tidak bisa. Tapi bagi Allah ya, kun kita aja jadi sudah. Bagi kita sulit. Nah, jadi mematikan atau memusnahkan semua manusia gampang saja. Apalagi menciptakan. Kun gitu aja jadi. Kun faya. Karena programnya Allah Ta'ala itu tidak ruwet pakai program kun. Mari sudah. Programnya itu juga. Mencipta. Tit. Mari wis. Mati juga gitu. Tit. Mati semua sudah. Tidak repot. Makanya kalau kita manusia tidak berbuat dosa, sudah dibinasakan. Tapi kenyataannya kan tidak. Tidak dimatikan kenyataannya kan. Berarti kenyataannya manusia berbuat Nah, ini roja ini. Kalau sudah berbuat dosa, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah illal qaumul sebesar apapun dosanya, asalkan tidak musyrik kepada Allah, insyaallah pasti oleh Allah Ta'ala akan dimaafkan. Fayastaghfiruna mongko kari jaluk sepuro sapa kholqon, ya fayaghfiru mongko ngapura sapa Allah lahum maring kholqon. Ini hadis yang dari Abu Ayyub. Andaikan kalian bersih, suci, tidak berbuat dosa, tentunya juga akan dilenyapkan oleh Allah, akan dibunuh, akan dimatikan. Kalau sudah sirna, musnah semua, tidak ada makhluk atau manusia, Allah la khalaqallahu khalqan jadidan, Allah akan menciptakan manusia baru. Coba walaupun manusia baru juga sama statusnya, yudnibun juga, bisa juga berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, pasti Allah fayaghfiru lahum. Di sini hadisnya ini sa'atar raja fi maghfiratillah, menerangkan begitulah keluasan maghfirah Allah kepada hambanya. Bukan di sini laisa fit tahrid, laisa fil hadis tahridun ala fil ma'siyah. Hadis ini bukan menyuruh Nabi itu berbuat dosa, tidak. Laisa fil hadis tahridun ala fi'il ma'siyah. Hadis 2 ini bukan berarti mendorong atau mengajak atau memberi instruksi kepada manusia agar bermaksiat saja kepada Allah. Karena Allah Ta'ala Maha besar maghfirahnya. Bukan begitu, tidak. Tapi merangkan tafsiran bil maghfirah. Hadis ini memberitahukan bahwa betapa besar maghfirahnya Allah itu. Asalkan tidak musyrik sebesar apapun. Sepenuh langit dan bumi, sepenuh lautan dosanya, tetap oleh Allah Ta'ala, asalkan beristighfar, akan dimaafkan. Jadi hadis ini beniking surah maksiat, laisa tahridun ya. Wah, kalau gitu aja bermaksiat Allah Ta'ala maghfirah, jangan gitu. Kalau gitu nanti kita sembrono, nanti apa sembrono itu? Enteng gampang, sekejap kita sembrono lah. Susah boleh lah, jangan gitu. Tapi di sini kita merangkan agar jangan putus asa dengan berlumur dosa. Sebesar apapun dosa kita, asalkan tidak musyrik kepada Allah dan mau beristighfar kepada Allah, pasti oleh Allah akan dimaafkan. Nerangaki rajina maghfirin Allah Subhanahu wa taala. Won. Dua hadis ni kan benih surah maksiat benih. Tapi nerangaki ngabele cek putus asa walaupun sebesar apa, walaupun tak teman apa aja, walaupun tak teman apa, asalkan yakin kepada Allah bahwa Allah Ta'ala ada dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau minta maaf, insya Allah Allah Ta'ala pasti akan dimaafkan. Gitu maksudnya. Cik salah pasang. Mun sandal saya sebut esok apa? Mun sandal saya sebut cetak. Ya mun songkok saya sebut esok. Itu salah pasang. Kan sama-sama pakaian itu. Tapi kalau salah pasang salah juga ya. Songkok diletakkan di kaki. Kaki
Sandal diletakkan di kepala, kan salah pasang namanya itu. Sama dengan ini. Walaupun hadis kalau salah pasang juga salah cara pemakaiannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Hurairah lan den ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah. Kunna qu'udan ma'a Rasulillah ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin. Qala dawuh sapa Abu Hurairah. Kunna ono sapa ingsun atau kunna ono kita. Karena ini 2 sampai 9 ini kunna ini. Nafar ya Bapak. Nafar. Fi nafarin berarti ke bawah 10. Kunna ono sapa kita qu'udan iku wong kang lungguh, qu'udan iku lungguh ma'a Rasulillah. Kunna ono kita qu'udan iku lungguh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana iku tetap serta kita, katanya Abu Hurairah, kita pernah duduk bersama Rasulullah. Ma'ana iku tetap sertane kita Abu Bakrin utawi Abu Bakar wa Umaru lan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin ing dalem siji kelompok, siji golongan, siji kelompok. Faqama maka kare ngadeg sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim baini adhurina ing dalem antarani antarane kita ai mim bainina ing dalem antarane kita. Saya pernah duduk bersama Rasulullah, juga bersama saya adalah Abu Bakar dan Sayyidina Umar dalam satu kelompok. Kelompok dari 2 sampai 9 itu nafar. Atau 10 ke bawah itu nafar. Tahu-tahu tiba-tiba Nabi keluar, berdiri faqama moko kaya ngadeg sapa Rasulullah mim bain adhurina ing dalem antarane kita. Kemudian Rasulullah berdiri kemudian meninggalkan kita, pergilah keluar. Berdiri terus meninggalkan kita. Fa abta'ah alaina moko kare nglambataken sapa Rasulullah alaina ing atas kita dan kemudian agak lambat datangnya itu. Rasulullah berdiri meninggalkan kita dan datangnya agak lambat. Fa abta'ah moko kare nglambataken moko lambat sapa Rasulullah alaina ing atas kita. Keluar agak lama, datangnya itu lama. Agak lambat. Khawatir, fakhashina maka wedi sapa kita, katanya Abu Hurairah, saya khawatir. Fakhashina maka wedi kita ayyuk tatoa apa nyentuh den pegot dunana ninggal kita. Ayyuk tatoa apa nyentuh. Fakhashina maka wedi kita ing nyentuh den pegot apa dunana ninggal kita. Ayyuk tatoa apa nyentuh den pegot sapa Rasulullah dunana ninggal kita. Saya khawatir nanti terputus antara saya dengan Rasulullah. Kalau sudah tidak kembali lagi kan putus. Maksudnya khawatir kena apa-apa gitu. Siapa? Abu Hurairah takut ada bahaya, ada kasus, ada kejadian menimpa Rasulullah sehingga Rasulullah tidak bisa kembali, akhirnya putus dengan kita, dengan saya. Khawatir. Fahasina maka wedi kita ayyuk tato'ah apa nyentuh den pegot sapa Rasulullah dunana ninggal kita. Kan berduduk siapaan? Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Rasulullah. Duduk-duduk, kemudian Rasulullah berdiri kemudian meninggalkan kita dan agak lambat datangnya. Jadi saya khawatir nanti ini akan terputus dengan Rasulullah. Akan ditinggal Rasulullah dan takut lagi, khawatirnya lagi ayyakhudahu darrun, ada apa-apa nanti Rasulullah kena kasus apa-apa ini, khawatir. Karena khawatir takut fabazina moko kare kaget kita Abu Hurairah, maka saya sangat terkejut sekali ini. Kejadian ini sangat melukai hati, sangat terkejut. Fabazina moko kare kaget kita. Akhirnya fakumna moko kare ngadeg ingsun Abu Hurairah kita. Bapak zina moko kare kaget kita, fakumna moko kare ngadeg kita. Fakuntu katanya Abu Hurairah, fakuntu moko ana ingsun awalaman iku kawitane wong fazu akan kaget. Jadi saya terkejut, khawatir, takut dan akhirnya saya berdiri dan sayalah Abu Hurairah pertama kali orang yang paling
pertama kali orang yang paling apa? Yang paling kaget, sepaling terkejut itu Abu Hurairah. Karena Rasulullah keluar, tinggal semua itu, kemudian lama datang. Ini ada apa-apa ini? Ada apa Rasulullah nih? Apa kena mat apa? Kena bunuh orang atau kena pukul orang? Kok lambat datangnya? Katanya Abu Hurairah. Dan saya orang yang pertama kali kaget, pertama kali orang yang apa? Yang susah, yang terkejut. Karena paling dalam apanya? Paling dalam apa? Terkejutnya. Iya fakhraj itu. Muka keremat tu ingsun Abu Hurairah. Abtagi hale gole ingsun Rasulullah Rasulullah. Akhirnya saya kena sangat khawatir, sangat apa? Dengan kejadian ini, saya akhirnya keluar mencari Rasulullah. Kemana Rasulullah ini kok tidak kembali? Kok lambat kembalinya? Katanya Abu Hurairah. Fa kharajtu muka keremat tu ingsun abtagi gole ingsun Rasulullah Rasulullah. Sampai mencari keliling di situ di tempat itu hatta ataitu hingga nekan ingsun haiton ing tembok lil ansor kadui ansor. Hatta ataitu hingga nekan ingsun. Hatta ataitu hingga nekan ingsun haiton ing tembok lil ansor kadui ansor. Sampai saya mencari golek Rasulullah sampai ke pagar temboknya sampai batas pada kepada pagar temboknya seorang ansor yang golek itu sampai ke pagar orang ini sare kapimnya. Hatta itu hingga nekan ingsun haiton ing tembok lil ansor. Sehingga saya yang mencari Rasulullah sampai ke tembok atau ke pagarnya orang Ansor. Wa dzakara lan nutur sapa Abu Hurairah al hadis ing hadis bitulihi kelawan apa? Bawani hadis ila qaulihi. Panjang hadis ini dipotong hanya diambil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikole dicari akhirnya ketemu juga Rasulullah itu. Oleh Abu Hurairah ketemu. Setelah ketemu faqala monggo gredau akhirnya ketemu juga berarti Abu Hurairah sudah hilang susahnya. Tadi kan sangat terkejut, sangat susah. Nah, setelah ketemu ya hilang susahnya. Setelah ketemu Rasulullah faqala monggo gredau sapa Rasulullah idhab faman laqita wara hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah. Sudah ketemu setelah dicari, digoleki kemana-mana, boleh keliling semua, akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah, akhirnya oleh Rasulullah disabdai, idhab, budal sira. Ayo mulai. Pulang kamu, pulang sana. Nah, gitu. Idhab, budal sira, mulia sira. Setelah pulang, ketemu dengan orang, faman moko ing sapa? Faman moko ing wong laki tah kang ketemu sira. Faman moko ing wong laki tah kang ketemu sira. Kang ketemu sira wara hadzal haid ing dalem mburi ikilah tembok hai pulang yashhadu kang nyaksini sapa man yashhadu kang nyakseni sapa man nyakseni an ing satunggalkan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illallah angin Allah hai pulang nanti kamu kalau sudah sampai ketemu kalau sudah keluar tembok ini kalau sudah sampai di belakang tembok ini sampaikan kepada orang yang kamu ketemu sampaikan kepada orang yang kamu ketemu dengan orang itu, sampaikan wabashshir bil jannah dan orang itu menyaksikan idhab pulanglah kamu nanti kalau ketemu dengan orang dan orang itu menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dengan hati yang mantap sampaikan kepada mereka itu bahwa dia akan pasti masuk surga wabashshirhu bil jannah. Sampaikan kepada orang yang kamu ketemu dengan orang itu dan orang itu bersyahadat atau menyaksikan la ilaha illallah. Sampaikan kepada mereka yang bersyahadat itu atau yang tidak memusyrikan Allah itu bahwa mereka diberi kabar gembira dia akan masuk surga gitu. Ini bab roja. Idhab budal sira faman moko ing wong laki tah kang tetemu sira wara ahadal haid ing dalem burun ikilah tembok sipati sawaman yashhadu kang nyakseni sapa man nyakseni an ing satune kelakuan la ilaha illallah ora ana pangeran kang wajib disembah illallah ngi Allah tingkai menyaksikan mustaiqinan hale mantepaken biha kelawan syahadah apa qalbuhu apa atine man sampaikan nanti kalau ketemu dengan orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan mantap hatinya dengan kemantapan hati sampaikan kepada mereka itu katanya Rasulullah kepada Abu Hurairah sampaikan fabashshirhu bil jannah moko bungao moko ngabaraken bunga sira fabashshir
moko ngabaraken bunga sira Abu Hurairah hu ing eman bunga-bunga bil jannati kelawan mlebu surga. Sampaikan kepada mereka yang bersaksi itu bahwa dia pasti akan masuk surga. Ini bab rojaknya. Walaupun besar seperti apapun dosanya, yang penting dia tidak musyrik kepada Allah, bersyahadat dengan mantap hatinya, oleh Allah pasti akan dimasukkan surga. Ini kabar gembiranya. Sampaikan Abu Hurairah kabar gembira dari saya bahwa orang yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, kabar saya dari saya kabar gembira dari saya, dia akan masuk surga. Kabar gembiranya masuk surganya itu basyir ai bil jannah. Sampaikan kabar atau berita yang sangat indah ini, yang sangat gembira ini apa? Dia pasti masuk surga. Ini bab rojaknya. Walaupun dosanya memenuhi bumi atau sepenuh lautan, tetap asalkan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan hati yang mantap, pasti dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita tergolong dengan mereka. Yes. Wa an Abdullah bin Amr annal iman as-sahiha yudkhilul jannata imma bida'an bi maghfiratillah wa imma ba'da dukhulin nar. Keterangannya itu afadul hadis bahwa iman yang gena, iman yang tepat, iman yang mantap, yang mustaqinan qalbuhu ya, bukan iman-imanan tapi iman betul, al-iman as-sahih. Iman yang benar itu bisa mengantar masuk surga sebab maghfirah dari ibtidaan bi maghfiratil, langsung, tidak singgah dulu ke neraka. Langsung. Ibtidaan itu ya langsung lah. Tidak parkir dulu ke neraka. Jadi iman yang sahih, iman yang tepat, iman yang mustaqinan, yang dari hati. Annal iman as-sahiha yudkhilul jannata imma ibtidaan bi maghfiratin. Langsung masuk. Di awal masuk surga. Ada lagi walaupun iman mantap wa imma ba'da dukhulin nar. Naudzubillah. Ini yang dulu. Yang kedua ini masuk surga tapi diparkirkan dulu ke neraka. Parkir dulu ke neraka, akhirnya masuk boleh kah? Ada dua ini. Ini yang sahih nih. Iman yang sahih itu bisa mengantar masuk surga dari awal. Sejak pertama langsung masuk. Ada lagi walaupun iman yang sahih bisa mengantar masuk surga tapi dikum dulu di neraka atau diparkir di neraka. Allahumma jannah minal awwal wa minas sani. Allahumma jannah al-awwal ya. Semoga kita digolongkan masuk surga sejak awal. Apa istilahnya? Apa menhaji itu apa ya? Pending dulu apa ya? Itu apa namanya? Stainless ya? Apa waiting list ya. Nah, masuk surganya tidak waiting list ya, langsung mereka. Haji kan nunggu dulu kan. Nah, tak nunggu kita. Semoga kita masuk surga langsung ibtidaan, langsung dari awal langsung masuk surga. Tak nunggu ning ruangan ini. Isra nunggu ning ruangan neraka. Ini al-iman as-sahih, iman yang sahih itu ya. Apalagi yang tidak sahih. Itu aja. Wa anabi wa Abdullah bin Amr bin As, dan ceritakan saking Amr bin As. Wa an Abdullah bin Amr bin As, dan ceritakan saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna nabiyya ing satu nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala qala Allah ta'ala fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Annan nabiyya ing satu nabi ta'ala iku maus sapa nabi. Katanya Abdullah bin Amr. Annan nabiyya satu nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala iku maus sapa nabi, maus qaul Allah ta'ala ing dauni Allah Subhanahu wa ta'ala atau jalla wa azza. Fi Ibrahim kan tetep ing dalem
Surat Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ini daunya. Rabbi, du pangeran ingsun. Innahunna satuni berhala ini isinya. Innahunna satuni pira-pira berhala adlalna iku nyasaraken. Adlalna iku nyasaraken opo asnam. Kathiron engko ngake minan nas saking menungso. Rabbi du pangeran ingsun innahunna satuni asnam satune pira-pira berhala adlalna iku apa nyesataken adlalna iku nyasaraken sapa asnam kathiron engko ngake minan nas. Faman tabi'ani faman moko sapane wong faman moko utawi sapane wong tabi'a iku kang anut sapa man ing ingsun. Fa innahu moko satune man minne iku golongan ingsun saking golongan ingsun. Faman moko utawi sepene wong tabi'a iku kang anut sapa man ing ingsun fa innahu moko satune man iku minni iku saking golongan ingsun. Surat Ibrahim al-ayah. Wa qaula Isa lan nabi maus annan nabiyya ta'ala qaula Allah wa qaula Isa lan maus ayat kang nerangaken Nabi Isa. Ta'ala qaula Allah wa qaula Isa. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzib. Nah, Nabi mau sini. Yang pertama membaca Rabbi innahunna adlanna itu, yang kedua mau sini baca ini. In tu'adzib lamun nyiksa panjenengan Allah. Hum ing ibad atau ing nas. Fa innahum moko satulin nas ibadullah iku pira-pira kawula panjenengan. Kalau sambian menyiksa mereka, ya memang mereka itu hambamu, diapakan saja terserah sambian, terserah panjenengan. Intu adib lamun nyiksa panjenengan hum ing nas ing manungsa wa innahum moko satulin nas iku ibaduk iku pira-pira kawula panjenengan. Tak dapaten santri kiai. Itu tingkatan kiai dengan santri. Melanggar tak berjemaah itu kolla itindak ke nguras nguras pacarren suruh baca yasin suruh apa ya kan terserah kiainya. Sama ini kan hambanya Allah. Siksa apa katanya Allah itu Allah yang menciptakan kan ya. Fa innahum ibaduk apa katanya Allah itu hak itu hak Allah, disiksa tidak itu hak itu. Wong saya Tuhan ya kamu yang ciptakan saya. Apa katanya sama dengan kiai kan. Santri melanggar tidak apa ya terserah kiainya. Suruh berdiri ya berdiri, suruh nyapu ya nyapu gitu. Tapi sebaliknya wa in taghfir dan lamun ngapura panjenengan lahum maring nas ya fa innaka monggo sedaya panjenengan anta nggi panjenengan al aziz ikut dat kang mulya al hakim dat kang bijaksana. Kalau disiksa itu memang hak sampean ya Allah, itu sampean panjenengan yang menciptakan. Ya umpama dimaafkan ya memang panjenengan adalah zat yang maha mulia dan maha bijak. Itu kebijakan panjenengan yang membuat kok disiksa ya tidak disiksa ya gitu. Rasulullah mau ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akhirnya setelah maus itu membaca itu farafa'ah. Farafa'ah maka kerangkat atuh jeung Nabi benar ya Allah. Pasangka maca selawat ya. Farafa'ah maka kerangkat sapa Nabi yadaihi ing asto tangan. Asto luruni Nabi. Akhirnya setelah Rasulullah membaca ayat 2 ini, Rasulullah mengangkat kedua tangannya alias berdoa wa qala lan dawu sapa Rasulullah, Allahumma ummati. Itu. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah ing ucapan Allahumma du Allah umatku. Umat ingsun. Tidak cukup mengatakan ummati wa baka lan mular sapa Rasulullah. Pasangka baca selawat ya. Begitu beratnya Rasulullah memikirkan kita. Wafatnya juga gitu di keterangan kitab itu ya. Kan pernah sampean kan ngaji kan. Wafatnya itu begitu kan. Setelah mau diambil oleh malaikat Israfil kan tidak memilikikan Siti Fatimah Rasulullah. Fatimah enggak gitu. Kalau saya kan Fifi gitu kalau mau meninggal. Rasulullah apa? Ummati. Setelah mau dicabut kan gitu juga ya. Kan di keterangan kitab kan gitu ya. Yang pernah sampai ketemu itu. Ummati. Begitu. Nanti akan niti lagi di sirat itu bukan Fatimah ya Allah tidak begitu. Itu bukan Fatimah yang didahulukan tapi juga akan niti itu ada juga keterangan itu di kitab-kitab.
Umatnya yang disebut ummati, ai salim ummati Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku gitu. Juga gini Rasulullah, baca ayat menyentuh neraka gitu juga, ummati ummati, selamatkan umatku. Ya Allah, betapa belingnya kalau kita ada ingat Allah. Kasih selawat ya. Selama baca selawat beri hadiah, membaca setong beri sapa? Membaca setong beri sapa? Aduh ya Allah, ya anu ya. Ad-dinu yusrun. Agama itu sangat gampang sekali, mudah sekali. Baca satu diberi 10. Yang dibacain siapa Rasulullah? Rasulullah mengajarkan seperti itu kepada kita. Baca ayat yang menyentuh neraka, ummati, ummati. Mun baabeun ya tadi ngokor ya, tadi ngokor curang Kanjeng Nabi ya. Ya cuma kalau tak tersentuh sama sekali kan soroh dulu ya. Baca ayat aja menyentuh neraka, ummati, ummati. Ingat ke kita Rasulullah itu. Ingat. Faqala Allah Ta'ala, karena Rasulullah setelah baca ayat 2 itu apa? Berdoa ummati, bahkan diteruskan lagi dengan apa? Cara yang mati pas mular Kanjeng Nabi. Kebahan netes eng so, cara langsung netes Rasulullah ni. Netes langsung hili beka. Apa jangan kadang makin berlinang air matanya ya. Langsung berlinang air mata. Ingat kau umat itu umat dekik, umat gitu kan. Faqala Allah Ta'ala, maka da'u subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala melihat, memantau. Nangis Muhammad ya apa kan gitu kan. Cek kalau baca aja gitu kan. Faqala maka da'u subhanahu Allah Ta'ala, Allahu azza wa jalla. Ya Jibril. Hei Jibril, idhab ila Muhammad. Idhab budalo siro. Ila Muhammad, berangkat maring Muhammad. Jibril, entar Muhammad. Apa mik nangis jiwa? Apa mik nangis? Entarin. Ya Jibril, hai Jibril, idhab budalo siro ila Muhammad. Nemoni Muhammad. Wa rabbuka a'lamu, utawi pangeran sira a'lamu weruh. Engkau benih tak tahu, Jibril engkau tahu Muhammad apa mik nangis, tapi entar lebih kaki. Apa mik nangis juga? Engkau benih yang tak tahu, engkau pangeran kaki. Engkau tahu juga apa sahabat mik nangis Muhammad gitu. Tapi masih disuruh apa? Disuruh datangin. Tak mentang-mentang Allah Ta'ala tahu, ini Allah ya. Tak mentang-mentang Allah Ta'ala pelan tahu, kita akan gonang, kita menyuruh, masih menyuruh apa? Mereka Jibril sudah datang, ya benar Allah sudah tahu. Wa rabbuka alam. Utawi pangeran sira alam iku edak kang luwih kersa, edak kang luwih weruh. Saya lebih tahu apa isi apa. Kenapa Nabi Muhammad kok menangis? Saya lebih tahu isi hatinya itu. Cuma sebaiknya datangi saya, tanyakan saya. Idhab budalo sira ila Muhammad. Akhirnya fasalhu, setelah Jibril perintah dari Allah untuk menjumpai atau mendatangi atau menemui Muhammad yang sedang menangis, akhirnya mereka datang setelah bertemu, berjumpa dengan Muhammad sampai fasalah. Oh enggak terusnya dari Allah Ta'ala fasal. Setelah sampai ketemu dengan Nabi Muhammad, katanya Allah kepada Jibril, fasal mau takono sira. Fasal mau takono sira Jibril hu ing Muhammad, takono ma yubkihi. Ma ing opo yubki iku nangisaken opo ma hi ing siapa? Ing Muhammad. Kalau sudah ketemu sampai kepada Nabi Muhammad, Jibril katanya Allah, tanyakan, apa mik nangis kalau? Apa sabuk pas nangis Muhammad dia gitu. Fasal moko takono sira hu ing Muhammad, takono ma yubkika. Ma utawi apa to gitu. Ma utawi apa yubkika iku nangisaken apa ma hi ing Muhammad. Apa mik nangis? Tanya kieu. Budal fa'atahu Jibril. Fa'atahu moko karena kani hu ing sapa? Ing Muhammad Jibrilun sapa malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Nabi Malaikat Jibril dengan secepat mungkin mendatangi Nabi Muhammad. Fa'atahu moko karena kani hu ing sapa? Ing Muhammad sapa Jibrilun. Setelah sampai akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Fa'akhbarahu Rasulullah bima qalahu wa a'lamu. Falamma fa'atahu Jibril fa'akhbarahu Rasulullah. Setelah ditanyakan, fa'akhbarahu maka kari ngabaraken hu ing sapa Jibril sapa Rasulullah. Kenapa Rasulullah panjenengan kok mular gitu. Akhirnya Rasulullah disampaikan, fa'akhbarahu maka kari ngabaraken hu ing sapa Jibril sapa Rasulullah bima qala kalawan dawuh kok bima kelan barang kala kang dawuh sapa Rasulullah wa huwa a'lamu. Wa huwa utawi sapa Muhammad a'lamu iku luwih weruh. Faqala Allah Ta'ala ya Jibril bima qala wa huwa a'lamu. Fa akhbarahu moko kring ngabaraken hu ing Jibril sapa Rasulullah sallallahu bima kelan barang kala kang dawuh sapa Rasulullah wa huwa a'lamu. Wa huwa utawi Allah a'lamu iku kersa. Faqala Allah Ta'ala wa huwa utawi Allah a'lamu iku kersa.
Ketika Jibril jumpa dengan Nabi Muhammad itu Allah sudah tahu. Kan setelah sampai ditanyakan, ia akhbarahu disampaikan oleh Rasulullah, engkau kena nangis ingat ketangguman, engkau masuk neraka gitu kan jawabannya. Walaupun Nabi Muhammad tidak menjawab begitu atau walaupun mereka Jibril tidak tanya seperti itu kepada Rasulullah, Allah juga lebih tahu gitu. Faqala Allahu bangko kare dawuh sallallahu taala ya Jibrilu idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala tasuuka. Ini. Faqala Allah taala mengkore jawab mengkore dawuh sallallahu taala ya Jibril hai Jibril idhab. Kira berkat boleh ni kan. Idhab budalo sira ila Muhammadin nemuni madhep maring Muhammad. Kalau sudah ketemu faqul moko nyampeaken sira. Faqul moko ngucap sira ing ucapan inna sanurdika fi ummatika wala tasuuka. Katanya Allah. Inna satun ingsun Allah sanurdika iku bakal sanurdika iku ridho. Sanurdika iku puas. Ridho bahasa Arab ya. Ridho Roma. Ridho bahasa Arab kan. Puas kan ridho dia apa bahasa Madura apa kan puas ki ridho lega tangi. Puas ridho apa kan kota ridho je kan bahasa ada kan bahasa ada juga bahasa Arab juga cuma dimadurakan ya. Bahasa Indonesia juga bahasa ridho itu di Indonesia kan. Bahasa Madura apa? Puas tangi apa? Ridho ni kan. Rela tanghi, rela. Inna sanu kita sanurdika rela sabangsun ka ing sira Muhammad. Saya puas, saya rela kepada Muhammad. Saya tidak marah. Inna sanurdika satun ingsun Allah sanurdika iku rela iku ridho sabangsun ka ing sira. Fi ummatika ing dalam umat sira. Saya rela, saya ridho apa? Umatmu untuk dimasukkan surga. Wala tasuka lan ora gawi eleng sun ka ing sira. Dan saya tidak akan berbuat sesuatu yang menyusahkan Rasulullah. Artinya umatnya tidak akan dimasukkan neraka. Kan Rasulullah yang susah itu kalau umatnya dimasukkan neraka. Sampaikan Jibril, saya ridho umatnya Muhammad itu saya masukkan surga. Dan saya tidak akan berbuat sesuatu yang menyusahkan hati Muhammad. Artinya apa? Umatnya tidak akan dimasukkan neraka. Ini kabarnya dari jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang Rasulullah berdoa kemudian setelah berdoa apa? Menangis. Kabullah ke saya Muhammad. Engkau je tak menyiksa Muhammad je. Engkau tak menyiksa Muhammad apa? Tak menyiksa Nabi Muhammad. Kalau berbicara umatnya akan dimasukkan neraka. Tidak akan begitu. Bahkan saya rela umatnya Nabi Muhammad ini apa? Umatnya Muhammad ini akan saya masukkan surga. Ini bab rojaknya. Nyaman ya jadi umat Nabi Muhammad ya. Nabi Isa terus Nabi Umar apa Nabi terus umat Nabi Muhammad. Kita kan tak minta Nabi Musa kita akan tidur itu. Nabi Musa itu arkes dari Allah Taala. Apa arkes itu? Apa arkes? Minta ya. Atarakat regen. Bersemedi minta ke Allah Taala ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita yang tak daftar jadi umatnya Nabi Muhammad. Tak minta. Masa kita dalam kandung ya Allah dan kudu tidak apa umatnya Nabi Muhammad tidak. Setelah keluar iya langsung berdoa ya Allah saya jadikan umatnya Nabi Muhammad. Kan tidak kan? Sekaligus jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, disinilah keuntungan kita. Kori iman ke kanjeng Nabi Muhammad bentuk boleh. Nabi Musa terus Nabi Muhammad. Untuk ini katanya Allah, kepada Muhammad, dia kau tak susah. Saya tidak akan berbuat jelek, tidak akan berbuat susah kepada Nabi Muhammad dengan cara umatnya akan dimasukkan neraka. Tidak begitu. Sampaikan Jibril ke Muhammad. Nah, itu berdepak. Akhirnya Rasulullah gembira. Allahumma ja'alna amin. Semoga kita dapat kabar gembira masuk surga dengan tanpa parkir dulu ya. Kalau bisa. Tapi mencangki hasani mun kebagusan cek bang tembeng, itu bang masuk neraka, ya cek bang tembeng. Ya betul bang tak masuk apa tembeng masuk neraka, ya enggak masuk surga. Dengan masuk surga yang dari awal sampai akhir tak witendis dulu, tidak diparkirkan ke neraka dulu. Kan cuma doa kepada Allah Taala ya. Semoga masuk surga sejak awal, tidak sanian. Mun sesanian ibu ke neraka kalun. Walaupun sebentar ibu ke kalun. Mari ke yentas masuk surga. Itu yang kedua itu. Semoga tidak seperti itu. Wa anhu. Wa an Mu'ad bin Jabal.
Lan den ceritakan saking Mu'ad bin Jabal. Qala dawu sapa Mu'ad bin Jabal. Kuntu ono sapa ingsun ridwan nabi ku gonjeng ing nabi. Anunya yang bergonjeng, Mu'adnya yang gonjeng, yang senyetir siapa? Saya sepeda motor senyetir Rasulullah. Qala dawu sapa Mu'ad bin Jabal kuntu ono sapa ingsun ridwan nabi ku gonjeng ing nabi gitu saja. Ala himarin ing atasi himar saya gonjengan dengan Nabi di atas himar gitu. Nabi apa? Mu'ad yang gonceng. Faqala moko karetakon sapa Nabi ing Mu'ad. Faqala moko dawuh sapa Nabi ing Mu'ad. Ya Mu'ad, hai Mu'ad. Hal tadri ana tawuru sira. Ma utawi apa hakullah iku hay Allah ala ibadihi ing atasi pira-pira kaulani Allah. Hal tadri ana tawuru sira Mu'ad ma utawi apa hakullah iku haki Allah ala ibadihi ing ngatasi pira-pira kaulani Allah. Apa kamu tahu Mu'ad apa ma hakullah apa haknya Allah yang harus disampaikan kepada hambanya. Wa ma hakul ibad dan utawi apa hakul ibad utawi hak pira-pira kaula Allah ing ngatasi Allah. Dan apakah tahu kamu apa haknya hamba, haknya manusia wajib pada Allah? Qultu jawab ingsun Mu'ad. Allahu wa rasuluhu a'lam. Cek kembang tadi. Kapan tak tahu jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Tak kel-gengkel. Tak tahu tak jawab kepada Allahu wa rasuluhu a'lam. Panjenengan saya ningkat dengan Allah gitu aja cukup sudah. Qultu jawab sapa ingsun tak mengada-ada. Allah utawi Allah wa rasuluh lan utusin Allah iku a'lam iku luwih kersa. Rasul dan Allah lah yang lebih tahu. Qala jawab sapa dawuh sapa nabi ing ucapan fa inna haqqallahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini hak Allah yang harus dilaksanakan, yang wajib ditaati, yang wajib dikerjakan oleh hambanya. Fa inna haqqallah moko satuni hak Allah alal ibad wajib ing atase pira-pira kula itu. Fa inna haqqallah moko satuni hak Allah taala iku ayyabudu iku nyento nyembah sapa ibad hu ing Allah wala yusyriku lan ojo lan ora kena nyekutaken. Wala yusyriku lan ora kena nyekutaken apa? Menyekutukan sapa ibad bihi kelawan Allah syai'an ing siwiji-wiji. Fa inna haqqallah maka satune hak Allah alal ibad wajib ing atase pira-pira kula ayak budu iku nyinto nyembah sapa ibad hu ing Allah wala yusyriku lan ora kena nyekutaken menyekutukan sapa ibad bihi Allah syai'an ing siwiji-wiji. Wa haqqul ibad ay wa anna haqqul ibad lan satune hak ibad haknya manusia wajib kepada Allah. Wajib secara bukan secara tauhid, wajib secara secara majas. Wa haqqul ibad lan satune hak ibad pira-pira kaula Allah harus ingat Allah. Allah yu'adzibah iku nyinto ora nyiksa sapa Allah aman ing wong la yusyriku kang ora nyekutaken sapa man bihi kelawan Allah syai'an ing siwiji-wiji. Wa haqqul ibad lan satune hak pira-pira kaula Allah wajib ing atase Allah Allah yu'adzibah iku nyento ora nyiksa sapa Allah man nyiksa man ing wong sifat iman Sulaiman la yusyriku kang ora nyekutaken kang ora menyekutukan sapa man bihi kelawan Allah syai'an. Fakultu moko takon sapa ingsun sapa Mu'ad. Maka saya fakultu moko kare dawuh saja. Fakultu moko kare dawuh sapa ingsun ing ucapan ya Rasulullah, hai Rasulullah afala ubasyirun nas ano moko ora ngabarakan bunga ingsun annas ing menungso apakah tidak sebaiknya kabar ini saya sampaikan kepada seluruh manusia Rasulullah. Itanya ke Mu'ad cerdas Mu'ad anika sae kan itu ki sae kan tu kebeuleuh di masyarakat beton masih kan tu kebeuleuh di masyarakat Madura cek mun haknya hamba kepada Allah yang wajib dilaksanakan Allah kudu tak nyiksa orang yang tak musyrik kepada Allah. Pokoknya orang yang tak musyrik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wajib tak siksa itu. Wajib masuk surga. Singkatnya gitu. Orang yang tidak musyrik kepada Allah, ini haknya manusia,
yang wajib dipenuhi Allah, Allah wajib memenuhi apa? Harus wajib tidak menyiksa, wajib tidak memasukkan neraka orang yang tidak musyrik kepada Allah, atau wajib dimasukkan surga orang yang tidak musyrik kepada Allah. Jangan aneh kesahai sampai yakin ya Allah Kanjeng Nabi di masyarakat nih kah? Mulai masyarakat bunga gitu. Apa tak sebaiknya kabar gembira ini saya sampaikan kepada seluruh manusia? Menawarkan diri muat, nisra kaca-kaca selain, mulai bunga ya. Akhirnya apa jawabannya? Oh lah, jawab Rasulullah. Lah, ojo ya. La tubasyirhum. Ojo ngabarkan bunga sirahum ing nas. Lah cak kabel aja dah hasiano je dah siapa beri je. Cak kabel aja, mereka boleh ada kibah. La haleha tak ibadah gitu. Sama dengan di depan itu. La tubasyirhum. Ojo ngabarkan bunga sirah. Muat hum ing nas. Kalau diberitahukan tu fayat takilu, muka kari tawakal sapa nas ing Allah. Menika bala berita kala je leha-leha orang. Nang tenang tidak akan beramal soleh. Kalau nganti laki apa? Nganti laki tauhid, jangan pada tubasyirun. Jangan disampaikan berita itu karena khawatir takut manusia hanya apa? Juta-juta atau saya benda gitu ya. Wah, sepenting tak musyrik kok masuk surga kan gitu kan. Tak boleh disampaikan itu. Ini pada hakikatnya kan karena pada hakikat kan gitu kan, hakikat. Secara syariat kan wajib kita salat, wajib zakat dan sebagainya secara hakikat. Kalau tak musyrik secara hakikat, secara tauhid, wajib Allah Taala dimasukkan surga gitu. Jadi setelah gonjengan itu tanya di awal itu. Bentau dah, apa hanya Allah yang wajib dilaksanakan oleh manusia? Jawabannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akhirnya oleh Rasulullah dijawab sendiri. Haknya manusia yang wajib kepada Allah adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wajib ini dilaksanakan oleh seluruh manusia kepada Allah. Jadi wajib beribadah menyembah Allah dan wajib tidak musyrik atau menyekutukan Allah. Ini apa? Haknya Allah yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Tanya lagi boleh. Kakek tahu haknya Allah ke mana? Haknya manusia kepada Allah yang wajib dilaksanakan Allah. Jawab kia Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab Rasulullah. Haknya manusia yang wajib dilaksanakan oleh Allah, yaitu Allah wajib tidak menyiksa manusia yang tidak musyrik kepada Allah gitu. Yang penting tidak musyrik walaupun dosanya seperti apa, tauhid ini syariat. Ini Allah wajib memasukkan surga. Wajib Allah tidak menyiksa asalkan tidak musyrik secara hakikat, secara tauhid. Ini tempat abar biman. Kata sahai sampai yakin di masyarakat kan, masyarakat bunga gitu. Akhirnya tidak diberikan. Lah, jangan, ini rahasia ini. Kalau diberitahukan kepada manusia nanti enteng. Tidak ngamal leha-leha, duduk-duduk saja ngobrol-ngobrol saja. Yang penting tidak musyrik gitu kan. Jadi ini tidak bisa disampaikan secara umum, rahasia. Oh, secara tauhid saja bukan hanya gitu secara tauhid. Baca sampean tauhid. Bukan hanya orang tidak musyrik. Allah Ta'ala itu mungkin memasukkan surga orang yang kafir. Orang kafir itu mungkin Allah Ta'ala mungkin bisa Allah Ta'ala mampu bisa Allah Ta'ala dimasukkan ke surga. Orang kafir ini bukan hanya orang bejat. Juga sebaliknya orang mukmin toto dari awal sampai akhir mukmin juga mungkin secara tauhid mungkin bisa, bukan barang mustahil, tapi barang mungkin bi Allah Ta'ala masuk ke neraka. Mungkin sama-sama mungkin. Makanya kalau ingat itu tidak bisa kita akan sombong. Apa yang akan diandalkan kita? Apa kita dengan mengaji dari awal sampai mati, apa wajib kita masuk surga? Tidak juga. Ya, jadi kalau tauhidnya kita ya berdosa ya tak terlalu putus asa. Kita beribadah Allah tidak terlalu membangga, tidak ujub, tidak apanya yang akan diandalkan kita. Allah Ta'ala, orang yang kafir itu Allah Ta'ala bisa di Allah Ta'ala masuk surga mungkin bukan bermustahil secara tauhid. Sebaliknya orang yang mutin pun bersese pun juga bisa di Allah Ta'ala masuk neraka. Apanya yang akan diandalkan itu? Ada yang tidak tak bisa mengandalkan. Jadi sombong saya tak pati raja, tak pati raja. Sama-sama belum munlah hatta muntahul jannah. Nah baru bisa membanggakan makanya ada hadis la yasba'al mu'min hatta muntahul
Jangan kita merasa sudah hebat karena sudah banyak amal. Belum tentu. Jangan merasa, oh engkau lah cukup lah, engkau mau tahajud kau, engkau mau duha, engkau mau sahawan. Jangan merasa puas dengan kebaikan. Kenapa? Hatta muntahul jan, mun laju toju surga, lah puas dengan ganjaran itu sampai. Cukup tak perlu ganjaran seperti apa? Karena sudah ada di surga. Selagi belum ada di surga, jangan merasa puas dengan amal sekecil apapun, jangan merasa puas atau jangan merasa jenuh dengan kebaikan. Karena tak ketemu kia gitu. Kencet ke lagi ini kekering orang bumi. Ke lagi kekering ngomong rahasia gitu. Allah Taala akhfallahu salasan, misalnya ada yang akhfallahu sitan. Allah itu merahasiakan, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 3. Yang sering saya nemu 3. Allah itu merahasiakan 3. 1 ridho Allah. Ridho Allah Taala itu samar. Apa sih yang menjadi? Apa ridho Allah Taala itu? Singkatnya masuk surga itu samar. Allah Ta'ala memasukkan surga hamba itu samar, tidak jelas. Apa yang haji? Apa dengan haji Allah Ta'ala ridho? Belum kan? Apa dengan ngaji? Allah Ta'ala ridho? Belum. Apa kurang asahapuan itu yang menjadi Allah? Ayo, sama-sama tidak jelas, tidak tentu, tidak pasti. Sekarang masih tidak Allah Ta'ala. Sekarang kita untuk, sekarang masih manfaat apa? Sekarang apa sih ngaji? Apa sih bukti kebentuk? Apa sih asahapuan? Apa sih tak melanggar? Kan sama-sama ada semua itu. Menikah bela, saya barokah untuk itu saya asapuan tapi tak ngaji. Rahasia, itu kiai, itu bentuk rahasia. Apa saya macam Yasin bantahan pun teluk saya barokah. Mumpah kabel, mun saya macam Yasin kalau teluk pas, mulai pasti barokah ilmu dah. Jaga kapi kalau teluk ada buat macam Yasin. Nah, gitu loh. Makanya dirahasiakan afallahu salasan min salasin situng di Allah. Di Allah Taala itu fi taati, ada taat kepada Allah. Begitu juga taatus syekh. Nah, gini ya. Ada pun berikan bentuk ya. Ridho syekh ya fi taati, taat yang mana? Tak temu. Apa saya sapuan? Apa saya taruh di rumah? Sama-sama mereka bela. Ridho nak guru dia, beda dengan sapuan. Haram tak kena berikan nak ngaji je. Sapuan kapi. Sekol teluk, engkau sabun itu. Yang ridho jai boleh juga. Karena sama-sama mayu kita cari mana yang jadi Allah. Karena afallahu salasan. Dirahasiakan memang. Mereka bela bah. Kalau ni rahsia ki malay berlomba-lomba malay tak nganggur, malay tak apa, malay tak itikal ya. Malay tak nyaman. Jadi sekarang masih tiridor ya. Apa saya ngaji, apa saya berjemaah, apa saya tak melanggar, apa saya sahabuan, apa saya abekte, gitu. Sama dengan taat kepada Allah, kamu masih tiridor Allah Taala. Apa saya haji, apa saya morok, apa saya sedekah, apa saya sambar juga. Memberi cerita nak Imam Ghazali itu di Saran Sulam itu. Saya oleh ridho Allah Ta'ala, Imam Ghazali itu apa? Sebab lalak itu ya. Nah, yaitu. Kan apa lalak? Kan yang itorot ada lalak itorot ajilat mangsanya waktu nulis atau narang itorot Imam Ghazali. Itu yang menjadi sebab apa? Menjadi ridhonya kan sepilih. Makanya ini, kata-kata ini, sampai kita itu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Sekecil apapun. Pada aku enggak waktu ulang tafsir kan benar. Ini santri bentuk hijau. Kan biasa ni bentuk begitu pada, mudah jemur karo. Muntang di kia jemurah paling kancah badiat. Sengker apa dia? Ya bayar. Iya sengker tang dia kelih sabar kelun. Artinya ngalak kadang-kadang kancah padahal keluan kancah sa jemur pun. Keluan kancah sa jemur. Pas ku udah datang di budi. Pakai pengkir tang di pakai. Kemudian di kancan kita kering. Tidak ada begitu. Le santri kan kiai. Beda kelampirnya santri kan kancan geger cuma geger. Pai pong kaki bi kancan. Beni pah ngalak kadang-kadang bahkan segeger pong kaki icimuraki dengan sebab itu setelah pulang jadi orang keramat tanya kiai. Itu alim satu ini kan. Enggak boleh ya. Apa kalau keng mau enggak? Membiasakan kita aja itu mau enggak ya. Saya cemur ya petoron, sengkeraki sih biasa itu. Dia enggak geger cemuraki pong kaki. Sebab itu kan apa itu? Pekerjaan apa itu? Pekerjaan tidak mulia itu. Pekerjaan ya keng bergerak dia pedak kalau ini kancan kayak gitu ya. Ya alam kan. Mun danoro mun farhan pedak kancan apa? Mun bede sandal anu saya yakin tepak ya alam. Tapi kan tak mulja kan ya, tak bagus ongku dah. Kalau kiai sebab itu pulang katanya kiai jadi orang keramat alias tadi beli besar katanya kiai. Itu kan berarti kan afallahu salasan min salasin. Jadi ridho Allah Taala itu ada di taat yang mana? Ya rahasia. Juga subjeknya yang bahaya ini yang paling bahaya. Wa suhtullah fi maksiati. Murka Allah nih kan maksiat ke Allah. Maksiat sing apa? Napa saya tek-tekan HP tok karo wah. Saya tak rema-remen HP karo Siti Subhanallah Taala.
Apa saya ngebeseleng bini, apa saya melanggar pondok, apa saya langgar bojeng, apa saya kudu anak bojeng, apa itu yang menjadi sulullah pada teh bangki. Pokon maksiat apa pun. Apa maksiat aku pengen sing ngaki nyanyian. Tak temu ya. Apa saya arasanan, saya titi masuk neraka, sama-sama rahasia itu. Oleh karena itu sekecil apapun, mun hanya maksiat, mun hanya pelanggaran, baik pelanggaran pondok ataupun pelanggaran syariat. Macam disuruh gini. Mun pondok ngecok jerum, kapan mulai ngecok jeren niku ajan. Jerum di jeren kan jauh yang pendidikannya. Itu saking apa? Saking tasdidnya agar tidak mencuri. Dadi mun melanggarane pondok, dia maksudnya syarajan boleh. Ya terserah sampean tafsir aja. Tapi mun disuruh gini, mun pondok ngecok jerum niku ajan. Kapan mulai ngecok jeren gitu. Jadi berarti kita harus waspada dengan maksiat apapun, dengan melanggar apapun sekecil apapun. Soalnya mun undang kiai bentuk nih kalau pelanggaran undang-undang pondok ya, apalagi pelanggaran syarat pasti duka karena tidak ada kiai itu ridho bil maksiat, tidak ada. Tak kira beda kiai ridho bil maksiat apalagi ridho bil kufri, tidak ada kiai atau seorang ustaz itu yang suka rela dengan maksiat, tidak. Nah, ini waspadanya di situ. Makanya Allah Taala merahasiakan murka Allah Taala itu samar ada di maksiat. Maksiat yang mana? Ya pokoknya maksiat lah. Harus dihindari semua. Ada cerita juga di Makhluk Ghafilin ada itu. Di Ta'mil Ghafilin ada. Bodoh orang ini dekat banyak dosa. Akhirnya tobat sampai ya mau tobat lah, tobatan nasuangku. Akhirnya mati. Singkat cerita, setelah mati datang mimpi kepada temannya. Datang mimpi, kakek berdoa kepada Allah Taala. Kakek berdoa, alhamdulillah, kepada Allah Taala sepora kapitang sepora dosa sepora kan cuman. Cuma situ sepora jan. Apa? Engkau je ngalak cau dia kata tangkang kau tak idi ngalak tek dia. Apa dia kikir? Kek coken gigi. Engkau je ngalak tek dia apa kek coken gigi ndak pagar tetangkang kau tak idin gel. Terus sebab dia kau apa tahan kau tak bisa masuk neraka. Tak bisa masuk surga. Sekecil itu. Belum pakai coken gigi sampai sakit hilang kek coken gigi tu. Bentak ngalak saya enggak lengan kan. Paling galak enggak len idi, paling kecil seperti idi tu. Mendengar lengan tak kek congke. Kalau dia ngelak congke, ngelak pagar kan, tetangga, tak idin. Karena jika engkau hisap engkau tahan bijian, engkau tak bisa masuk. Ini maksiat kan? Kan curi itu, kan mencuri juga itu. Menyegosak mencuri itu. Mencuri bentuk apapun, sekecil apapun tetap mencuri. Kalau yang sebab ketika bisa bisa waiting list, itu ndak sih masuk surga. Nah, itu berarti maksiat. Sekecil apapun kita tidak boleh, jangan karya, jangan tak berjamaah, jangan tak kerabat, jangan gitu. Barangkali itu yang jadi murka kiai. Jangan ngentengkan pelanggaran deh. Usi iya ya wa iyyakum. Saya berarti saya sendiri, tidak mengerti Anda. Karena mulut saya lebih dekat dengan telinga saya. Mulut saya dengan sampean kan jauh kan, berapa meter ini. Saya begini memperingati saya sendiri agar saya juga tidak enteng dengan sekecil apapun. Pelanggaran yang penting kita jauhi. Takut itu yang menjadi murka Allah. Tidak keron kecoken gigi sampean. Itu apa? Hati-hati. Ya juga ya surat neraka itu gampangnya ada. Kalau leridan bagi gampang surga itu. Ya neraka udah leridan Allah Taala gampang iya, sama-sama mudah kok. Tak sulit itu gampang. Kullun muyassarun lima khuliqa. Semua neraka dan surga itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kalau si A Allah Ta'ala akan dimasukkan ya gampang saja. Atau si B akan dimasukkan surga ya gampang saja. Kullun muyassarun lima khuliqa. Menurut ciptaannya ya. Wa ananas bin Rasulillah. Wa ananas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila huna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki'an lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.
رب فكنا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا الذي ينفعنا رب فكهنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.